Halo, selamat datang di Lens Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue gunjing dari Palembang. Kue gunjing ini ada dua macam rasa, yaitu kue gunjing dengan cita rasa gurih dan manis. Kali ini aku mau membuat kue gunjing dengan cita rasa gurih. Yuk, langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut. Nah, agar kuenya tidak cepat basi, kita kukus dulu ya kelapa parutnya selama 15 menit. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan air hangat suam-suam kuku ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir. Nah, selanjutnya ini kita aduk ya hingga tercampur rata. Setelah itu kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Step berikutnya, masukkan 650 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci sospen. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian santannya ini kita masak juga ya agar kuenya tidak cepat basi. Nah, ini santannya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat ya santannya. Kemudian kita diamkan dulu santan selama 5 menit. Selanjutnya, masukkan 200 gram tepung beras ke dalam mangkok yang agak besar. Setelah itu, masukkan santan panas ke dalam tepung beras. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Santannya dimasukkan secara bertahap ya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah dikukus. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu. Lalu ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, ini raginya setelah 15 menit terlihat mengembang dan banyak buih-buihnya ya. Ini tandanya raginya masih aktif atau sudah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya kita masukkan adonan biang atau ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu, istirahatkan adonan selama 1 jam dan tutup dengan serbet agar permukaannya tidak kering. Nah, setelah 1 jam ya, adonannya sudah mengembang naik dan banyak buih-buihnya. Ini kita aduk dulu sampai kembali seperti semula. Selanjutnya, letakkan loyang yang berisi pasir di atas kompor sebagai alas agar kue tidak cepat gosong. Lalu letakkan cetakan cookies, kita panaskan dulu. Setelah cetakan cukup panas, baru kita tuang adonan kue gunjing. Isi sampai 3/4 penuh ya, atau sampai penuh. Kita panggang dengan api sedang cenderung besar. Setelah selesai diisi semuanya, langsung saja kita tutup ya dan panggang dengan api sedang cenderung besar.
Nah, ini sepertinya kue gunjingnya sudah matang. Yuk kita angkat kuenya. Nah, seperti ini ya kue gunjing dari Palembang. Ini mirip-mirip dengan kue pancong atau dengan kue bandros. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Tekstur kuenya ini empuk. Kita belah dua ya kuenya. Nah, ini seperti ini tampak bagian dalam kue gunjing. Teksturnya empuk dan bagus. Aku cobain ya. Rasanya enak, empuk dan gurih. Selamat mencoba ya mamis. Semoga bisa bermanfaat. Support terus Lilis Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Lilis Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat donat atau roti kukus yang lagi hits. Bisa banget buat ide jualan karena rasanya enak, tidak cepat basi, dan cara membuatnya juga mudah sekali. Donat atau roti kukus ini belum banyak yang jual sehingga bisa menjadi peluang usaha. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan mangkok, masukkan setengah sendok makan ragi instan kurang lebih 5 gram. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 50 ml air hangat suam-suam kuku. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit raginya sudah mengembang naik dan banyak buih-buihnya. Ini artinya raginya sudah aktif dan siap dicampurkan ke dalam adonan. Siapkan mangkok yang agak besar, masukkan 250 gram terigu protein tinggi. Tambahkan 25 gram susu bubuk. Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita tambahkan 60 ml air. Lalu masukkan 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ragi atau adonan biang. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata atau sampai setengah kalis ya. Nah, ini adonan donatnya sudah setengah kalis ya, mamis. Selanjutnya kita tambahkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Sekarang kita aduk adonannya dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Kita rapikan dulu adonannya. Selanjutnya tutup adonan dengan serbet atau plastik, lalu istirahatkan selama 30-45 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah kurang lebih 45 menit, adonan donat atau roti kukus sudah mengembang double size ya. Kita kempiskan adonan. Selanjutnya kita pindahkan dulu adonannya ke atas silikon mat. Kemudian ini kita bagi adonan menjadi 24 bagian. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 20 gram.
Kita ambil satu bulatan adonan, kemudian ini kita rounding dulu adonannya ya, atau dibulatkan dulu. Setelah itu kita masukkan adonan yang sudah di rounding ke dalam box tin ball ukuran 750 ml. Box tin ballnya ini tidak perlu dioles dengan margarin ya. Kita isi sebanyak 6 pieces adonan donat dalam satu box tin ball. Kemudian ditutup dan kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit ya, adonannya terlihat sudah mengembang 2 kali lipat dan ini siap dikukus. Panaskan klakat atau panci kukusan sebelumnya. Kita masukkan donat atau roti. Kukus donat atau roti selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah dikukus selama 20 menit ya, sekarang kita angkat donatnya. Nah, ini hasilnya ya, setelah dikukus menul-menul, tidak ada yang keriput. Roti atau donat kukus ini teksturnya empuk dan kempus-kempus. Dan serat bagian dalamnya juga halus meskipun tidak di mixer. Sekarang kita siram dulu atasnya dengan coklat glaze. Selanjutnya tambahkan topping coklat seres, keju atau kacang goreng yang dicincang kasar. Toppingnya ini bebas ya, sesuai selera aja. Nah, ini donat atau roti kukus hasil baking hari ini ya. Tampilannya menggugah selera ya, bikin ngiler ya mamis. Yuk, sekarang kita cobain ya. Nih, coklat glaze-nya lumer. Rasanya enak, empuk dan lumer. Selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Landscape Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat bolu chiffon cup. Bolu chiffon ini enak banget, lembut, kempus-kempus. Bisa banget buat ide bakulan kue. Cara membuatnya mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, masukkan ke dalam mangkok 4 kuning telur. Kita buat adonan pasta dulu. Tambahkan 40 gram gula pasir. Gulanya ini sudah aku blender sebentar. Terus kita masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan 65 gram santan. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 80 gram terigu protein rendah.
Kita saring ya terigunya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 50 gram minyak sayur. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan homogen. Nah, ini adonan pastanya sudah tercampur rata dan homogen. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan 4 butir telur ke dalam wadah mangkok. Kita mixer dulu sampai sedikit berbusa. Nah, setelah putih telur berbusa, kita masukkan 1 sendok teh air perasan jeruk nipis. Selanjutnya tambahkan 40 gram gula pasir yang sudah aku blender ya. Kemudian kita mixer sampai mengembang dan kaku. Nah, ini ya, setelah putih telurnya mengembang dan kaku, kita matikan mixer. Selanjutnya masukkan kocokan putih telur ke dalam adonan pasta. Kita aduk balik sampai tercampur rata. Putih telurnya kita masukkan secara bertahap. Aku bagi menjadi 3 tahapan. Nah, setelah yang pertama tercampur rata, kita masukkan lagi putih telur. Aduk balik sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, baru kita masukkan sisa putih telur. Ini yang terakhir. Kemudian kita aduk balik sampai tercampur rata. Suka banget dengan konsistensi adonannya, mengembang dan fluffy, dan jatuhnya berpita seperti ini. Berikutnya kita siapkan dulu cup muffin ukuran diameter 7 cm dan tingginya 5,5 cm. Kita isi dengan adonan kurang lebih setengah cup, lebihkan sedikit ya, karena chiffon cake ini masih akan mengembang naik tinggi. Selanjutnya tambahkan topping kelapa muda di atasnya. Toppingnya ini bisa bebas, boleh diganti dengan jagung atau dengan keju parut. Panaskan oven sebelumnya, panggang dengan suhu 200 derajat Celcius, api bawah selama 20 menit, api atas bawah selama 10 menit. Nah, jika kuenya sudah matang, sekarang kita angkat. Nah, ini bolu chiffon cupnya fluffy, naiknya tinggi, hampir penuh. Sekarang kita cobain ya.
Tekstur kue lembut, kempus-kempus. Bolu chiffon ini rasanya enak, manisnya pas. Nah, selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue tradisional khas Bali. Di video yang lalu kita sudah membuat klepon khas Bali. Nah, kali ini aku mau membuat pisang rai dari Bali. Cara membuatnya mudah sekali, irit bahan dan enak buat teman ngopi dan ngeteh. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan 2 lembar daun pandan, disobek-sobek ya daun pandannya agar aroma pandannya keluar. Kemudian kita aduk agar garamnya tercampur rata. Selanjutnya, supaya kelapa parutnya tidak cepat basi, kita kukus dulu selama 15 menit. Nah, di sini aku udah siapkan ya 7 lembar daun pandan yang sudah diiris halus dan 7 lembar daun suji yang sudah diiris halus. Masukkan daun pandan dan suji ke dalam mangkok blender. Tambahkan 150 ml air. Selanjutnya kita blender sampai halus. Setelah itu saring dan takar jus daun pandan suji sebanyak 150 ml. Kemudian step berikutnya, siapkan 150 gram tepung beras, tambahkan 30 gram tepung tapioka, lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk rata. Siapkan 125 ml air panas. Kita tuang air panas ke dalam campuran tepung. Kemudian kita aduk rata. Setelah itu tambahkan 150 ml air jus pandan suji. Aduk hingga tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, ini adonan tepungnya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan 5-6 buah pisang kepok. Boleh ganti dengan pisang jenis lain. Kita iris pisang jadi 5-6 iris ya. Kemudian didihkan air dalam panci, tambahkan 3 lembar daun pandan dan 2 sendok makan minyak sayur. Celupkan pisang ke dalam adonan tepung. Balur pisang dengan adonan tepung lalu kita sendokkan dengan bantuan garpu. Masukkan ke dalam air rebusan ya. Masukkan pisang yang sudah dibalur tepung, kita rebus pisang hingga matang. Nah, ini pisang rainya sudah ada yang matang, sekarang kita angkat ya. Kemudian langsung diletakkan di atas kelapa parut. Kita balur pisang rai dengan kelapa parut.
Nah, ini contoh pisangnya yang utuh, yang tidak dipotong-potong. Nanti setelah matang, balur dengan kelapa baru dipotong-potong. Kita buat sirup gula merah. Siapkan 100 gram gula merah, masukkan ke dalam panci, tambahkan 3 lembar daun pandan, kemudian masukkan 125 ml air. Kita masak ya sirup gula merah sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, ini setelah mendidih dan gulanya larut, kita tambahkan larutan maizena yang dibuat dari setengah sendok makan maizena dilarutkan dengan setengah sendok makan air. Kita aduk cepat agar maizenanya tidak menggumpal. Setelah tercampur rata, sekarang kita angkat. Setelah itu, kita saring dulu sirup gula merah. Nah, ini pisang rai yang utuh tadi kita balur dulu dengan kelapa parut. Setelah dibalur dengan kelapa parut, baru dipotong-potong ya. Nah, ini pisang rai sudah siap disajikan ya. Kita siram atasnya dengan sirup gula merah. Kita cobain yuk. Rasanya enak, manis, dan legit. Mudah sekali ya mamis cara membuatnya. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscapes Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Linscapes Channel. Di video kali ini aku mau membuat jajanan pasar khas Thailand, yaitu sop coconut crepes yang belum pernah ada di Indonesia. Rasanya enak, kenyal-kenyal, dan ada kelapa mudanya. Cara membuatnya mudah sekali, bisa banget buat ide jualan. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan mangkok, masukkan 150 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan 30 gram tepung beras. Lalu masukkan 60 gram gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kita aduk dulu ya, lalu buat lubang di bagian tengah. Selanjutnya masukkan 1 butir telur. Terakhir masukkan 400 ml santan. Kita masukkan sebagian dulu ya santannya. Sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru masukkan sisa santan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan wijen hitam yang sudah disangrai sebentar ya, wijennya kurang lebih sangrai 5 menitan. Kemudian ini kita aduk rata. Setelah itu bagi 3 adonan. Yang satu bagian ini aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian yang satunya aku kasih pewarna merah rose. Kita aduk sampai warnanya merata. Terakhir kita tambahkan 1 butir kelapa muda. Masukkan ke masing-masing adonan.
Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Kita oles dulu dengan minyak sayur, tipis-tipis saja ya. Kemudian tidak perlu tunggu sampai panas sekali, kita masukkan adonan soft crepes. Selanjutnya kita ratakan ya. Masak hingga matang dengan api kecil. Teflonnya ini aku pakai ukuran diameter 20 cm. Nah, setelah matang dan sudah kering, kita balik soft crepes. Lalu masak kembali sisi sebelahnya sampai matang. Jika sudah matang, matikan dulu api kompor ya. Sekarang kita gulung soft crepes dengan bantuan 2 sumpit seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk ide jualan, bisa kita kemas soft crepes ke dalam box tin wall ukuran 750 ml. Bisa diisi 6 sampai 10 pieces. Nah, ini hasil baking kita hari ini ya mamis. Bentuknya unik, belum pernah nemu seperti ini di Indonesia. Nah, teksturnya molor ya, lembut dan kenyal. Rasanya enak, manis, dan legit. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Landscape Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue dari pisang yang sudah matang. Ternyata rasanya enak sekali, teksturnya empuk dan menul. Makan satu nggak akan cukup. Cara membuatnya mudah sekali dan irit bahan. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, masukkan 2 sendok makan air hangat suam-suam kuku ke dalam mangkok. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Selanjutnya masukkan 350 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 3 lembar daun pandan. Kemudian agar kue atau roti pisang ini tidak cepat basi, kita masak dulu santannya hingga mendidih. Nah, ini santannya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat ya. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai dingin suhu ruang. Step berikutnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah yang agak besar.
Tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita mixer bahan telur dan gula sampai mengembang dan kental. Nah, jika telur dan gula sudah mengembang dan sudah kental, kita matikan mixer. Selanjutnya, tambahkan 250 gram terigu protein sedang sambil disaring ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Masukkan tepungnya secara bertahap. Kita masukkan bergantian ya antara tepung dengan santan. Nah, sekarang kita masukkan dulu sebagian santan. Kemudian kita aduk ya hingga tercampur rata. Kemudian masukkan sisa santan, lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, ini raginya setelah 15 menit sudah mengembang dan banyak buih-buihnya ya. Ini tandanya raginya sudah aktif atau masih aktif dan siap digunakan. Kita masukkan bahan biang atau ragi ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Kita masukkan dulu beberapa sendok adonan ke dalam margarin. Kemudian ini kita aduk asal rata agar lebih mudah nanti dicampur ke dalam adonan. Nah, sekarang baru kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya menyatu atau sampai homogen ya. Setelah itu tutup dengan serbet atau plastik wrap dan kita istirahatkan selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam adonannya terlihat mengembang naik dan ini banyak buih-buihnya ya. Kita aduk sampai buih-buihnya berkurang dan adonannya kembali seperti semula. Terakhir kita siapkan 3 buah pisang yang sudah matang kurang lebih 150 gram. Ini kita haluskan dengan bantuan garpu. Teksturnya tidak perlu sampai halus sekali ya, lebih enak kalau teksturnya masih agak kasar. Setelah itu masukkan pisang ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk ya sebentar saja, asal rata saja. Selanjutnya letakkan alas loyang yang berisi pasir di atas kompor agar kue tidak cepat gosong, supaya panasnya lebih stabil. Kemudian letakkan cetakan martabak mini, kita panaskan dulu. Setelah itu tuang adonan roti pisang atau kue pisang ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 penuh saja karena nanti roti atau kue pisang ini masih akan mengembang naik.
Ini kita panggang dengan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah selesai semua, langsung saja kita tutup agar hasilnya nanti bisa menul-menul. Nah, ini kelihatannya sudah matang ya, karena bagian atasnya sudah kering. Yuk, langsung saja kita angkat. Nih hasilnya cakep dan menul-menul ya. Nah, yuk sekarang kita cobain tekstur roti atau kue pisang ini empuk, lembut. Kita lihat tekstur bagian dalamnya ya. Nih, cakep ya, teksturnya bersarang dan fluffy. Ini rasanya enak banget, pasti banyak yang suka. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik icon lonceng.